Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan pada saat ini terdapat di dalam Matius 22 ayat 39. Tertulis demikian, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini terkandung pesan bahwa kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Secara tersirat kita memahami bahwa setiap orang pasti akan mengasihi dirinya. Dan hal ini merupakan faktor yang menentukan kemampuan kita dalam mengasihi orang lain. Orang yang membenci dirinya sendiri akan mengalami kesulitan untuk mengasihi orang lain. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan sudah seharusnya mengasihi dirinya sesuai dengan rencana Tuhan. Apa maksud dari mengasihi diri sendiri? Mengasihi diri bukan berarti mengasihani diri. Sekali lagi saudara, mengasihi diri bukan berarti mengasihani diri, karena mengasihani diri hanya akan menyebabkan keputusasaan dan kesedihan. Mengasihi diri juga bukan berarti egois atau mementingkan diri sendiri, karena kalau demikian maka kita akan menjadi orang yang tidak peduli dengan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri adalah suatu sikap di mana kita bersyukur dan menerima diri kita apa adanya. Menerima kekurangan dan kelebihan kita, serta mensyukurinya sebagai anugerah dari Tuhan. Mengasihi diri berarti kita menghargai diri kita dan memiliki pemahaman akan citra atau gambar diri kita yang baik dan benar, yaitu bahwa kita adalah segambar dan serupa dengan Allah pencipta, yaitu bahwa kita memiliki harkat dan martabat yang mulia sebagai ciptaan yang dikasihi Tuhan. Mengasihi diri sendiri juga berarti bahwa kita merelakan diri kita untuk menerima anugerah dan kasih karunia dari Tuhan yang telah disediakannya bagi kita. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, yaitu bait Tuhan, rumahnya Tuhan, maka kita pasti akan menjaga tubuh kita agar kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ini merupakan wujud dari mengasihi diri sendiri. Kesadaran bahwa tubuh kita adalah bait Tuhan akan membuat kita menjaga jasmani dan rohani kita. Kita akan mengisi hati dan pikiran dengan firman Tuhan dan perkara-perkara rohani yang dari Tuhan. Kasih kita kepada diri sendiri didasarkan kepada kasih Allah kepada kita. Allah yang telah datang menjadi manusia telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dan itu sebabnya fokus kasih kita akan diri sendiri bukan berfokus kepada cinta yang lahiriah atau duniawi, tapi didasarkan kepada kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari miliki pemahaman yang benar mengenai mengasihi diri sendiri, sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku
dan menyerahkan dirinya untuk aku. Inilah saudara yang dikasihi Tuhan, wujud kasih pada diri kita sendiri, yaitu penyerahan dan penundukan diri kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup kita bukanlah kita lagi, melainkan Kristus yang diam di dalam kita dan memimpin kehidupan kita. Kebenaran ini akan menolong dan membebaskan kita dari sikap yang salah terhadap diri sendiri. Malam ini saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersyukur untuk kemurahan Tuhan atas diri kita. Terimalah diri kita apa adanya, dan hargailah serta serahkanlah diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang lain bisa saja menghina dan mendiskreditkan diri kita. Tapi kita tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita adalah milik Kristus, dan Tuhan mengasihi kita. Kasih kita kepada diri kita sendiri merupakan refleksi dari kasih Tuhan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bersyukurlah dan terimalah diri kita apa adanya. Bersyukurlah karena kita telah menerima kasih anugerah dari Tuhan. Bersyukurlah dan bersukacitalah karena diri kita berharga di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena penyertaan dan pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, dan pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat melalui hari ini dengan kekuatan yang daripada-Mu. Malam ini kami bersyukur ya Tuhan, untuk firman-Mu yang kembali berbicara kepada kami. Seringkali iblis hendak menjatuhkan kami lewat pikiran-pikiran yang salah terhadap diri kami sendiri. Kami mengasihani diri, kami egois, dan kami kehilangan pemahaman yang benar mengenai gambar diri kami. Tapi saat ini kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena firman-Mu kembali mengingatkan kami dan mengajarkan kami mengenai bagaimana seharusnya kami mengasihi diri kami. Terima kasih ya Tuhan. Berbicaralah lebih dalam lagi ya Tuhan. Berikanlah kami pengertian ya Roh Kudus, supaya kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bukakanlah hati dan pikiran kami untuk lebih dapat mengenal pikiran-pikiran-Mu ya Tuhan, dan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Malam ini kami mau tidur, lindungilah kami ya Tuhan, sertai dan berkati kami. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru dan tubuh yang diberkati Tuhan. Jasmani dan rohani kami disegarkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.